Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya kuliah mekanika. Kali ini kita akan bahas tentang kinematika dalam sistem koordinat. Yang satu, koordinat kartesius ya. Yang kedua, koordinat polar. Yang ketiga, koordinat silinder. Dan yang terakhir adalah koordinat bola. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu sistem koordinat kartesian. Kemudian di sini kita lihat dulu ya, kinematika itu apa saja yang akan kita bahas di sini ya. Kinematika itu kita akan mencari posisi ya. Posisi benda yang diwakili oleh vektor posisi. Setelah posisi kita akan cari juga kecepatan ya. Kecepatan benda ya. Kemudian tentu yang terakhir adalah percepatan. Nah, percepatan benda. Semua dalam bentuk vektor ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu sistem koordinat kartesian. Koordinat kartesius ya. Kartesius. Nah, koordinat kartesius kita lihat dulu yang dua dimensi. Begini, jika kita punya atau kita mengamati suatu benda yang bergerak ya, maka posisi benda tersebut jika digambarkan atau disajikan dalam koordinat kartesian dua dimensi, seperti ini posisinya misalnya ya, benda tersebut misalnya titik P. Nah, maka posisi benda adalah kita ukur dari titik asalnya, yaitu titik O ini. Titik P-nya di sini ya. Nah, suatu benda ini, maka posisinya tarik garis dari titik O ke titik P. Nah, ya, ini R ya, vektor posisinya R. Ini simbolnya adalah R kecil, kemudian ini berupa vektor. R kecil ini bisa kita sajikan pada komponen X positif dan Y positif ya. Kita bisa sajikan, untuk vektor satuan untuk arah X adalah I, dan vektor satuan untuk arah Y adalah J ya. Kita akan proyeksikan R ini ke sumbu X-nya. Ya, proyeksikan sehingga diperoleh proyeksikan juga ke sumbu Y, diperoleh ini. Nah, yang ini kita namakan X ya. Dan ini kita namakan Y. X dan Y. Arahnya adalah I ya, ke sumbu X positif. Dan ini arahnya juga J, topi. Ke arah sumbu Y positif. Nah, maka vektor posisi R ini kita nyatakan dengan X dan Y adalah R sama dengan X sepanjang X ya ini. X arahnya adalah I ditambah ke arah sumbu Y sebesar Y ya. Ke arah sumbu Y sebesar Y kecil. Y, J. Nah itu.
Nah, ini adalah posisinya ya. Nah, tentu posisi ini bergantung pada waktu. Titik P itu kan senantiasa bergerak. Pada saat T tertentu dia bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini ya, berpindah-pindah. Posisinya itu selalu dinyatakan dalam X dan Y. Berarti X dan Y ini suatu fungsi yang bergantung pada waktu. Atau nanti X-nya di sini adalah X dalam fungsi T, sedangkan Y juga adalah Y dalam fungsi T. Oke, ini kita sudah dapatkan adalah vektor posisinya ya. Posisi benda P terhadap titik asal, titik acuan ya. Kemudian kita akan menentukan besarnya kecepatannya. Oke, kecepatan adalah turunan pertama dari posisi ya. Turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Turunan pertama posisi terhadap waktu. Maka kita peroleh D, R-nya adalah ini. Ya, jabarkan R yang ini, kita jabarkan yang ini. Sehingga kita peroleh D XI plus YJ ya dibagi DT. Nah, oke, kita teruskan kembali. Di sini turunannya ya, satu-satu ya. D satu suku dipisahkan oleh tanda plus. Berarti ini turunan juga. Maka kita bisa teruskan sama dengan dx per dt arah I ditambah dy dt arah C. Ya, ingat nanti di sini x-nya mengandung variabel t ya. Jadi y-nya juga mengandung variabel t. Berarti nanti bisa saja posisi itu misalnya contoh ya. Contoh posisi suatu benda yaitu T kuadrat I plus 2T C. Nah, gitu ya. Maka ini yang disebut dengan XT atau X ya. XT-nya dan ini adalah YT-nya. Gitu. Ini contoh saja ya. Kemudian kita lanjutkan yang ini sehingga diperoleh turunan dx dt dy dt. Oke. Dx dt ini dan dy dt ini adalah komponen kecepatan pada arah sumbu x dan komponen kecepatan pada arah sumbu y ya, ini. Sehingga kita bisa tuliskan kembali di sini yaitu Vx ya, Vxi ditambah Vyj. Nah, itu ya, ini kecepatannya. Ini kecepatan. Dan ini adalah posisi ya. Kemudian di sini berarti kan Vx itu adalah ini ya. Vx itu dx dt. Dan Vy dy dt. Nah, kemudian nanti ada lambang penulisan lain ya, dx dt itu kita lambangkan misalnya di sini menjadi x dot i tambah y dot c ya. Sehingga ini
Vx-nya menjadi x dot dan V-nya menjadi y dot. Nah, di sini titiknya di atas itu artinya turunan pertama X terhadap waktu ya. Kalau titik 1 di atas ini berarti turunan X terhadap waktu. Jadi ada yang menulisnya dx dt, ada yang bisa x dot. Nah, sama saja ya. Dan di sini kita akan gunakan itu. Nah, ini adalah kecepatan ya, di mana Vx adalah x dot dan Vy adalah y dot. X dot itu adalah dx dt dan y dot adalah dy dt. Itu adalah kecepatan benda tersebut ya terhadap waktu. Jadi posisi ini dinyatakan oleh vektor ini, kemudian kecepatannya dinyatakan oleh ini. Kemudian yang terakhir adalah percepatan. Ya, percepatannya adalah turunan pertama dari V ya. Percepatan turunan pertama dari V atau turunan kedua dari R ya. Jadi percepatan simbolnya adalah A sama dengan bisa dicari dengan turunan kedua dari posisi ya. Turunan kedua dari posisi terhadap waktu, atau bisa juga dengan cara turunan pertama kecepatan terhadap waktu. Oke, A. Ini begini ya. Kemudian yang V tadi turunan pertama posisi terhadap waktu. Nah, kemudian kita akan cari komponen-komponen AX dan AY-nya ya, seperti ini kan, ini komponen Vx dan Vy-nya. Kita dapatkan yang ini. Ya. Kita akan cari komponen-komponen A-nya ya, sama seperti tadi. Turunkan saja berarti A percepatan sama dengan D karena V-nya adalah dx dt ya. V-nya adalah ini dx dt, dy dt ya. Ini turunannya. Kita tuliskan kembali. V-nya menjadi dx dt pada arah I ditambah dy dt pada arah J. Nah, itu. Satu-satu ya. Satu-satu, yang ini ketemu dengan yang depan, yang ini ketemu dengan yang belakang, dipisahkan dengan tanda plus. Sehingga kita bisa peroleh D dt ketemu dengan dx dt pada arah I tambah dengan D dt ketemu dengan dy dt pada arah J. Oh, sorry. Pada arah J ya. Nah, D ketemu D itu D kuadrat, dt ketemu dt D kuadrat, sehingga turunan kedua itu D kuadrat X dt kuadrat ya pada arah I plus D kuadrat Y dt kuadrat pada arah J. Nah, itu ya. Oke, ini adalah A, percepatan. Ini adalah A, percepatannya. Nah, di sini kita peroleh AX-nya. AX-nya sama dengan komponen A, percepatan pada arah sumbu X, yaitu
D kuadrat X dt kuadrat, ya, dan percepatan pada arah Y, sumbu Y, komponen Y-nya adalah D kuadrat Y dt kuadrat. Oke, ini kita simbolkan dengan X double dot. Ya, ini Y double dot. Turunan kedua ya, X double dot dan Y double dot. Ya. Jika diketahui V-nya berarti turunkan saja sekali, kan? Di sini X di sini adalah fungsi dalam waktu. Berarti nanti di sini VY-nya juga dalam waktu. Misalnya saya buat seperti ini. V, kecepatan suatu benda dirumuskan sebesar ini, misalnya 2T pangkat 3I ditambah T kuadrat J. Nah, kan ini berarti yang ini adalah Vx ya. Yang ini adalah Vx, yang ini adalah Vy. Jadi dari sini kita peroleh Vx-nya sama dengan 2T pangkat 3, Vy-nya sama dengan T kuadrat. Ditanya percepatannya, kalau ditanya A, maka turunkan aja sekali. Satu, masing-masing ini ya. Turunan sekali ya. A itu turunan sekali terhadap T. Berarti dVx dt I plus dVy dt C. Nah, sama dengan V dot X I ditambah V dot pada arah sumbu Y J. Nah, itu ya. Turunan pertama untuk kecepatan atau turunan kedua untuk posisi ya. Ini bisa dituliskan menjadi X double dot I tambah Y double dot J. Nah, itu. Nah, itu ya. Jadi kita sudah dapatkan benda pada dua dimensi ya, dua dimensi percepatan, kecepatan dan posisinya, sehingga kita bisa rangkumkan ya koordinat pada koordinat kartesian, ya untuk dua dimensinya, dua dimensi berarti posisinya adalah XI tambah YC ya. Kemudian kecepatannya sama dengan saya buat menggunakan double dot aja ya. Dengan dot aja X dot I plus Y dot J. Nah, A-nya bisa X double dot I plus Y double dot J topi. Nah, itu. Nah, berarti di sini kita kalau sajikan dalam tiga dimensi, tinggal tambahkan komponen yang ketiga, yaitu pada arah sumbu Z ya. Berarti posisinya kalau dalam tiga dimensi menjadi XI tambah YJ tambah Z itu K, gitu ya.
Nah, berarti kecepatannya sama dengan X dot I tambah Y dot C tambah Z, ini dot ya, dot K. Kemudian A-nya juga begitu. Ada komponen I-nya adalah turunan kedua, tambah turunan kedua juga turunan kedua. Nah ini ya, ingat di sini semua X, Y, Z, R itu dalam variabel T ya. Jadi X, Y, R, kemudian V, kemudian A itu mengandung variabel waktu ya. Bergantung terhadap waktu ya. Berarti kan nanti ada xt ya. Ini sebenarnya x ini dalam fungsi t ya, yt dan di sini rt, vt, at gitu ya. Bergantung waktu. Sedangkan turunan di sini dot ini adalah turunan pertama terhadap waktu, di sini turunan kedua terhadap waktu. Oke, ini ya, ini selesai ya untuk koordinat kartesian, kinematikanya, mencari posisi, kecepatan, dan percepatan suatu benda yang bergerak pada koordinat kartesian, baik itu dalam 2 dimensi atau 3 dimensi. Kita lihat contohnya ya, supaya lebih jelas. Misalnya, nah ini, ya, contoh. Di sini ada halaman berapa di sini? Kalau di modul itu halaman 48 ya, 1.48. 2 partikel dipancarkan dari suatu sumber dan pada waktu tertentu. Ada 2 partikel ya, dipancarkan, dilepaskan dari suatu sumber, dari suatu titik sumber pada waktu tertentu. Posisi 2 partikel itu adalah ini posisi partikel pertama, posisi partikel kedua. Ya, jadi sama-sama dilepaskan dari suatu titik. Nah, maka posisinya ini titik asal ya, titik asal. Mau ditanya hitunglah panjang masing-masing vektor posisinya. Ini vektor posisi ditanya panjangnya. Kemudian yang kedua carilah vektor R di mana R2 dikurang R1 ya, yang menunjukkan pergeseran relatif partikel kedua terhadap partikel pertama. Hitunglah panjang vektor pergeseran ini. Oke, ini ada 3 kalau nggak salah ya pertanyaannya. Kemudian ya yang ketiga, gambarkan 3 vektor tersebut dalam koordinat kartesian. Silahkan digambarkan ya. Di sini cara mengerjakannya adalah hitung panjang vektor. Panjangnya apa? Waktu itu di pertemuan sebelumnya, panjang suatu vektor itu kan berarti kalau di sini panjang vektor pertama sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 8 kuadrat diakarkan. Nah, ya, begitu juga dengan yang vektor kedua, berarti 2 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat diakarkan. Kemudian hitunglah panjang masing-masing, kemudian carilah vektor R dikurang faktor R di mana R2 dikurang R1. Ya tinggal kurangkan saja. 2 kurang 4. Nah, ya berarti R sama dengan 2 dikurang 4 pada arah I ditambah
10 kurang 3 pada arah J, ditambah 5 dikurang 8 pada arah K. Nah, berarti kan min 2I plus 7J min 3K. Nah, ini gambarkan. Ya, gambarkan vektor R1, R2, kemudian R. Gambarkan vektor R1, R2, kemudian R pada koordinat kartesian. Ya, gunakan skala yang benar, kemudian ini komponennya, kemudian gambarkan. Ya. Udah. Kita lihat contoh yang lainnya, misalnya. Nah, ini. Sebuah benda bergerak sepanjang sumbu Y. Menurut persamaan, jadi geraknya itu hanya pada sumbu Y. Sumbu X-nya tidak. Sumbu X-nya tidak, ya. Arahnya lurus saja ke sumbu Y. Sebuah benda bergerak sepanjang sumbu Y menurut persamaan ini. Y sama dengan 2T pangkat 3 plus 5T kuadrat plus 5. Dengan Y dinyatakan dalam meter dan T dinyatakan dalam sekon. Hitunglah kecepatan benda pada saat T sama dengan 2 sekon. Oke. Yang perlu diingat di sini kan bergerak pada arah sumbu Y. Kalau saya gambarkan, dalam koordinat kartesian 2 dimensi, ini sumbu Y, sumbu X, ya, sumbu X. Nah, dia partikelnya itu bergerak hanya sepanjang sumbu Y ini, ya, sepanjang sumbu Y ini aja dia bergerak ke atas bendanya, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Persamaannya adalah ini. Kalau ditanya vektor posisi, jawabannya mudah. R sama dengan Y, bukan, XI plus YJ, ya, plus ZK kalau dia 3 dimensi. Cuma di sini kita buat 2 dimensi ya saja. Berarti X-nya 0, ya. 0, ya. 0 I ditambah Y-nya adalah ini. 2T pangkat 3 plus 5 T kuadrat ditambah 5 C, ya. Kalau kita buat 3 dimensi juga deh sekalian, ya, misalnya, maka di sini ditambah juga 0 pada arah sumbu K. Berarti vektor posisinya hanya 2T pangkat 3 plus 5T kuadrat plus R pada arah sumbu J aja, ada sumbu Y. Itu adalah posisinya. Kemudian ditanya kecepatan. Kecepatan itu kan turunan pertama dari R. Maka dibuat dr dt. Nah, ini kan kecepatannya sama dengan turunan pertamanya. Turunan pertama dari 2T pangkat 3, yaitu 6T kuadrat, ya. 6T kuadrat ditambah 10T ditambah 0. Ya, turunan 5 terhadap T kan 0. Nah, 0, nggak usah ditulis lah, ya. Nah. Pada arah J. Pada arah J. Inilah kecepatannya. V sama dengan 6T kuadrat plus 10T pada arah J. Kalau ditanya kecepatannya pada saat T 2 sekon, masukkan 2 ke sana. V 2 sekon sama dengan 6 kali 2 kuadrat ditambah 10 kali 2. Pada arah J. Nah, gitu, ya. 2 kuadrat 4 kali 6, 24 kali tambah 20-nya. Ya, dilanjutkan, silahkan. Nah, itu. Kemudian ada juga yang nomor 3. Percepatan sebuah partikel ditentukan oleh, nah ini percepatan, ya, AX, AY, percepatan.
dan D adalah konstanta. Carilah pergeseran benda antara T0 dan T2. Pergeserannya antara T0 dan T2. Jika semua komponen kecepatan adalah 0, komponen kecepatan adalah 0 pada saat T sama dengan 0. Oke. Jika semua komponen kecepatan adalah 0 pada saat T sama dengan 0. Oke, di sini kan diketahui, yang Anda ketahui adalah, yang kita ketahui adalah percepatan. Ya. Percepatan komponen AX-nya ini, AY-nya ini, dan AZ-nya ini. Ya. A, B, D ini konstanta. Begitu juga dengan yang C. A, B, C ini C besarnya. A, B, C itu konstanta. Pergeseran. Nah, yang ditanya pergeseran. Pergeseran itu adalah posisi ya. Pergeseran adalah posisi. Sedangkan yang diketahui percepatan. Berarti kita tahu A, ditanya R. Berarti dari A naik dulu ke V. Cari V. Setelah dapat V, naik lagi ke R. Nah, kalau naik itu integral ya, kalau turun itu diferensial. Jadi jika diketahui A, ditanya V, itu integralkan A sekali. Kalau ditanya A, diketahui A, ditanya R, integralkan 2 kali. Jika diketahui V, ditanya R, maka integralkan sekali. Jika diketahui V, ditanya A, maka turunkan sekali. Begitu. Ya. Jadi karena ini A, maka integralkan 2 kali untuk pergeseran. Kita buat dulu dalam vektor ya. Berarti A itu sama dengan AX I plus AYJ plus AZK. Begitu. Ya, AXI plus AYJ plus AZK. Sama dengan AT, A besar TI, ditambah AY itu BT CT kuadrat. BT ditambah CT kuadrat. CT kuadrat. Itu pada arah J ya. Kasih dalam kurung ya. Kemudian yang Z adalah D. Ditambah D. K. Nah, gitu. Integralkan. Sebentar. Di sini ketahui bahwa semua komponen kecepatan adalah 0 pada saat T0. Oke, berarti pada saat T0 kecepatannya 0. Berarti kita integralkan dulu sekali untuk mencari nilai A, nilai B, dan nilai C. Kita integralkan sekali ya. Baik, di sini akan saya close dulu ya. Kita lihat pembahasannya. Misalnya di sini. Nomor 3. Nah, hitunglah komponen-komponen kecepatan dengan rumus integral. Berarti Vx-nya ini, integralkan Vy-nya ini. Kemudian hitunglah komponen-komponen pergeseran dengan rumus ini. Nah, tidak dibahas ya, cuma kita bisa bahas ini kalau mau. Nomor 3 tadi. Sebagai contoh sekalian ya. Nih, saya kopikan. Kita bahas di sini. Nah, ini ya soalnya. Kurang besar ya. Nah, kita besarkan. Nah, kita kerjakan dulu. Berarti cari V.
X ya, Vx. Itu integral dari 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2. Di sini T-nya dari 0 sampai 2 ya. Integral dari 0 sampai 2. Vx. Sebentar ya. Jangan diintegralkan dulu. Nah, integralkan aja dulu ya. AT dt ya. Integral AT dt sama dengan 2AT kuadrat. Bukan 2 tapi setengah ya. Setengah AT kuadrat ya. Integral AT adalah terhadap dt adalah setengah AT kuadrat. Kemudian komponen Y-nya integral BT plus CT kuadrat. Integralkan terhadap DT. Sama dengan BT ini jadi kuadrat, ini T-nya jadi kuadrat, jadi setengah BT kuadrat ditambah yang ini jadi sepertiga ya. 1/3 CT pangkat 3. Kemudian VZ ya. Sama dengan D. Integral D dt. Sama dengan dt ya. dt. Nah, kemudian di sini pada saat semua komponen kecepatan adalah 0 pada saat T 0. Semua komponen kecepatan adalah 0 pada saat T 0. Untuk T-nya 0, maka semua komponen kecepatan adalah 0. Ya. Oke, benar ya. Di sini ada plus C, ada plus C, plus C. Semua komponen 0 pada saat semua komponen kecepatan 0 pada saat T sama dengan 0. Kalau kita masukkan T 0 di sini, 0 ya. 0 semua, berarti C-nya 0 juga. C kecil ini 0. Oke. AT kuadrat. Ini. Kemudian ini. Kemudian ini ya. Karena C kecil ini 0. C kecil ini 0 karena semua komponen kecepatan adalah 0. Kalau T-nya dimasukin 0, ini 0, ini 0. Yang kalau T-nya dimasukin 0, yang ini 0, ini 0, ini 0. Ini juga 0. C ini harus juga nilainya 0 karena semuanya 0 ya. Oke, kemudian sehingga kita peroleh komponen kecepatannya adalah ini. Untuk sumbu X adalah setengah AT kuadrat. Sumbu Y adalah setengah BT kuadrat plus sepertiga CT pangkat 3. Komponen kecepatan pada sumbu Z adalah DT. Nah, yang ditanya adalah pergeseran. Maka diintegralkan sekali lagi ya. Pergeserannya itu R X ya. Rx sama dengan. Nah, kalau ini masukin aja langsung nilainya dari 0 sampai 2. Kalau ini langsung masukin nilainya 0 sampai 2 ya. Dimasukkan. 0 sampai 2 dari Vx ya, dari AT setengah AT kuadrat dt. Nah, ini sama dengan integralkan terhadap T, berarti kan ini sepertiga ketemu dengan ini sepertiga ya. Ini kan pangkat 3, jadi ada sepertiga muncul, jadi sepertiga ketemu dengan setengah, jadi 1/6. Ya. 1/6 AT pangkat 3. Batasnya dari 0 sampai 2.
sama dengan, masukkan 1/6 A 2 pangkat 3 dikurang 1/6 A kali 0 pangkat 3. Ya, sama dengan 2 pangkat 3 itu 8 ya, 8/6. 8/6 A atau sama dengan 4/3 A. Ya, 4/3 A. Ini 0 ya, yang ini yang ini 0 ya. Ini 0. Oke, kemudian RY-nya adalah integral dari 0 sampai 2 dari yang ini, setengah BT kuadrat plus 1/3 CT pangkat 3 ya. Setengah BT kuadrat plus 1/3 CT pangkat 3. Nah, itu DT. Sama dengan, ini ketemu dengan sepertiga 1/6. BT pangkat 3 ditambah, ini sepertiga ketemu dengan 1/4, 1/12 CT pangkat 4. Batasnya dari 0 sampai 2. Ya. 0T. Batasnya ini T sama dengan 0 ini ya. Nah, kita masukkan lagi nilainya 2. Yang 0 jelas 0 lah ya, nggak usah dimasukin. 0, ini jelas 0 ya. Yang 0 ini kan menghasilkan 0 nih kalau dimasukin. Nggak usah dihitung juga, nggak apa-apa. Sama seperti ini tadi 0. Maka yang dihitung yang 2-nya aja ya. Yang 2-nya. 2 kalikan dengan 2 kalikan dengan T pangkat 3. Masuk ke T pangkat 3. T-nya ganti dengan 2 ya. Tambah 1/12 C. T pangkat 4. Ya, sama dengan 8/6 B ditambah 16/12 C. Sama dengan 4/3 B ditambah bagi 4/3 ini juga ya. C. Oke, jadi 4/3 B plus C ini sama dengan 4/3 B plus C. Nah, itu ya. Nah, terakhir hitung R pada sumbu Z-nya. Sama dengan integral dari 0 sampai 2. 0 sampai 2, Z-nya itu adalah DT ya. DT. DT, DT. Nah, gitu ya. Sama dengan, nah, kalau T berarti kan setengah D T kuadrat, batasnya T sama dengan 0 sampai 2. Maka diperoleh setengah D 2 kuadrat sama dengan 2D. Oke, ini ya. Oke, karena komponennya sudah diketahui nih. 2D untuk komponen RZ, RY-nya adalah 4B, 4/3 B plus C. Yang komponen X-nya adalah ini 4/3 A, maka kita bisa gabungkan jadi 1. Yaitu posisinya, pergeserannya, yaitu sama dengan 4/3 A pada arah sumbu I ditambah 4/3 B plus C pada arah sumbu J ditambah 2D pada arah sumbu K. Itu ya. Jadi tadi yang kita cari ini, jika semua komponen kecepatan adalah 0 itu untuk mencari C konstanta di sini ya. Konstanta integral tak tentu di sini. Kalau ini kan namanya integral tertentu, waktunya sudah ditentukan. Waktu sudah ditentukan karena di sini adalah pergeseran benda antara T sama dengan 0 dan T sama dengan 2. Sedangkan di sini adalah integral tak tentu karena di sini tidak diketahui T-nya, tidak ditentukan T dari sekian sampai sekian.
Cuma diketahui satu variabel yaitu T sama dengan 0, semua komponen kecepatan adalah 0, maka ini menggunakan integral tertentu, sehingga setelah diintegralkan muncul suatu konstanta. Ini sebenarnya C yang 1 ini dengan C yang 2 ini dan C yang 3 ini berbeda. Kita sebutkan C kecil 1 ya, C kecil 2, C kecil 3. Tetapi karena di sini sudah diketahui semua komponen 0 pada saat T0, sedangkan kita masukkan nilainya di sini 0 ya, 0, 0, 0, berarti C1 ditambah C2 ditambah C3 itu juga harus 0 ya. C besar ya, C1 ditambah C2 ditambah C3 sama dengan 0. Nah, oke. Itu ya. Ke contoh-contoh yang lain silahkan dicek kembali ya. Mungkin cukup sekian, nanti saya lanjutkan kembali ya di video kedua, yaitu bahas tentang kinematika dalam sistem koordinat polar ya. Kalau ini kan dalam koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius 2 dimensi dan 3 dimensi. Demikian, semoga bisa dipahami. Silahkan latihannya dicoba, kemudian diulang supaya lebih lancar ya. Belajar fisika atau matematika itu tidak berhenti sampai bisa, tetapi harus lancar ya, atau mungkin sampai bosen. Nah, itu baru dikatakan menguasai. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.